Sultan Mehmed II atau juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih merupakan seorang Sultan Turki Utsmani yang menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur. Ia mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Dari sudut pandang Islam, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat. Kejayaannya dalam menaklukkan Romawi Timur yang beribu kota di Bizantium atau Konstantinopel menyebabkan banyak kawan maupun lawan kagum dengan kepemimpinan serta taktik dan strategi perangnya yang disebut paling modern di zamannya. Ia jugalah yang mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul yang berarti kota Islam. Namun kini nama tersebut telah berganti menjadi Istanbul. Rasulullah telah beberapa kali memberikan kabar gembira tentang penguasaan kota ini ke tangan umat Islam seperti yang telah dinyatakan oleh Rasulullah saat Perang Khandaq. Oleh karena itu, para khalifah dan pemimpin Islam terdahulu selalu berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Usaha pertama dilancarkan tahun 44 Hijrah di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun usaha itu gagal. Kemudian usaha-usaha untuk menaklukkan kota ini dilakukan oleh pemimpin setelahnya, namun masih menemui kegagalan. Sampai pada zaman Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel dapat ditaklukkan. Semenjak kecil, Muhammad Al-Fatih telah mencermati dan mengkaji usaha-usaha pendahulunya ketika menaklukkan Konstantinopel. Dari situlah tumbuh dalam dirinya keinginan yang kuat untuk meneruskan cita-cita umat Islam tersebut. Semasa kecilnya pula, Muhammad Al-Fatih dididik secara intensif oleh para ulama terulung di zamannya. Di zaman ayahnya, yaitu Sultan Murad II, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Qurani menjadi guru Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya, ayahnya telah meminta beberapa orang ulama untuk mengajar anaknya, akan tetapi Muhammad Al-Fatih menolak mereka. Lantas ayahandanya meminta Syekh Al-Qurani untuk menjadi guru bagi putranya dan memberikan kuasa kepadanya untuk memukul Muhammad Al-Fatih jika membantah perintah gurunya. Benar saja, sewaktu Syekh Qurani bertemu Muhammad Al-Fatih dan menjelaskan tentang hak yang diberikan oleh sang ayah, Muhammad Al-Fatih malah tertawa. Tak ayal Syekh Al-Qurani pun memukulnya, dan peristiwa ini amat berkesan pada diri Muhammad Al-Fatih, sehingga setelah itu ia dapat menghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat. Kemudian ia juga mempelajari ilmu-ilmu dari guru yang lain seperti ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, Parsi, dan Turki, matematika, falak, sejarah, ilmu peperangan, dan lain sebagainya. Ketika ia naik tahta pada tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi, mulailah ia berpikir dan menyusun strategi untuk menaklukkan Konstantinopel tersebut. Singkat cerita, segera saja ia menyiapkan bala tentara guna penaklukan Konstantinopel. Peperangan itu memakan waktu selama 54 hari. Persiapan pun dilakukan, dan Al-Fatih berhasil menghimpun sebanyak 250.000 tentara. Selanjutnya, para mujahid lantas diberikan latihan khusus dan selalu diingatkan akan pesan Rasulullah akan pentingnya Konstantinopel bagi kejayaan Islam. Setelah proses persiapan yang teliti, akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis, 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Di hadapan tentaranya, Muhammad Al-Fatih terlebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kemuliaan jihad, pentingnya memurnikan niat dan mengharap kemenangan kepada Allah. Dia juga membacakan ayat-ayat Al-Quran mengenai hal itu, serta hadits Nabi tentang pembebasan kota Konstantinopel pada 27 Mei 1453 sebelum memulai penyerbuan. Muhammad Al-Fatih bersama tentaranya membersihkan diri di hadapan Allah dengan sholat, doa, dan zikir terlebih dahulu. Hingga tepat jam 1 pagi, Selasa 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Serangan besar-besaran ke benteng Bizantium pun dilancarkan. Pekikan takbir terus membahana di angkasa Konstantinopel seakan-akan meruntuhkan langit kota itu. Para mujahidin diperintahkan supaya meninggikan suara takbir dan kalimat tauhid sembari terus menyerang kota. Dan akhirnya, bala tentaranya berhasil menembus kota Konstantinopel
melalui pintu Edirne dan mereka mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di puncak kota. Kesungguhan dan semangat juang yang tinggi para tentara Al-Fatih akhirnya berjaya mengantarkan cita-cita mereka. Dalam sejarah, Ibunda Muhammad Al-Fatih ketika masih mengandung, acap kali berdiri menghadap ke arah kota Konstantinopel. Ia berharap besar bahwa kelak putranya yang akan menaklukkan negeri itu. Mengamini sabda baginda Rasulullah, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Salat tahajud, inilah senjata utama Muhammad Al-Fatih dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Dia menaklukkan malamnya sebelum mengalahkan musuh-musuh Islam saat itu. Ia dapat menaklukkannya dengan tulus ikhlas dan khusyuk di setiap malamnya. Dan dengan ini maka timbullah kekuatan yang luar biasa dari dalam diri Al-Fatih. Sejarah mencatat Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun berhasil menggapai kesuksesan besar. Ia berhasil menerobos benteng Konstantinopel setelah dikepungnya beberapa bulan. Pada suatu hari muncullah persoalan ketika pasukan Islam hendak melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di kota itu. Siapakah yang layak menjadi imam pada sholat Jumat? Tak ada jawaban dan tak ada yang berani menawarkan diri. Lalu Al-Fatih tegak berdiri dan beliau meminta juga kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri. Kemudian beliau berseru, "Siapakah di antara kalian yang sejak remaja atau sejak balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat 5 waktu, silakan duduk." Allahu Akbar, Maha Suci Allah. Semua tegak berdiri dan tak seorang pun yang duduk. Itu berarti tentara yang dipimpin oleh Al-Fatih sejak remaja hingga saat itu tak ada seorang pun yang pernah meninggalkan sholat fardu. Lalu Al-Fatih kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang sejak balik dahulu hingga hari ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Jika ada yang pernah meninggalkan sholat sunnah sekali saja, maka silakan duduk." Kali ini ada sebagian yang segera duduk dan sebagian lainnya tetap berdiri. Akan tetapi dari sini terlihat betapa kualitas karakter, kejujuran, dan keimanan mereka sebagai seorang muslim sungguh tinggi nilainya. Kemudian beliau melihat ke seluruh rakyat dan pasukannya. Al-Fatih kembali berseru, "Siapa di antara kalian yang sejak masa balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat tahajud pada kesunyian malam? Bagi yang pernah meninggalkan satu malam saja, maka silakan duduk." Dan apa yang terjadi? Terlukislah pemandangan yang menakjubkan sejarawan barat dan timur. Semua yang hadir saat itu seketika duduk dan hanya ada seorang saja yang tetap tegak berdiri. Siapakah dia? Dialah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk benteng superpower Bizantium Konstantinopel. Beliaulah yang pantas menjadi imam sholat Jumat hari itu. Karena hanya dia seorang yang sejak remajanya selalu mengisi butir-butir malam sunyinya dengan bersujud kepada Allah dan tak tertinggal semalam pun. Sejak abad ke-8 para sahabat Rasulullah berusaha merebut benteng ini, dan baru setelah 6 abad kemudian benteng itu berhasil direbut di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Karena jasanya inilah beliau diberi gelar Al-Fatih yang berarti sang pembuka, yaitu membuka kota Bizantium yang dulunya adalah Konstantinopel. Beliaulah seorang pemberani, ahli strategi militer, dan juga istiqomah dalam sholat tahajudnya. Dari kisah di atas kita dapat mengambil sebuah hikmah, yaitu bila kita ingin menaklukkan kekuatan besar di depan kita, maka kita harus mampu menaklukkan diri kita terlebih dahulu dengan menaklukkan malam-malam yang senantiasa menyelimuti kehidupan kita setiap harinya.